Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 12, yaitu mengenai jarak dalam ruang. Nah, apakah itu jarak? Dan lebih fokus pada video ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke titik. Oke? Nah, sebelumnya kalian simak dulu video ini ya. Nah, setelah tadi kalian mencermati video, di situ terlihat bahwa salah seorang atlet berprestasi kita yang bernama Maria Natalia Londa itu bersiap sedang melakukan lompatan pada ajang SEA Games 2019 di Filipina. Ia berlari sampai di papan tumpuan, kemudian melompat sejauh-jauhnya dan mendarat pada pasir. Nah, petugas segera mengukur hasil lompatannya dan diperoleh hasil pengukuran 6,47 meter. Dengan lompatan tersebut, Maria Natalia Londa berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Nah, dari cuplikan video tadi kita sudah bisa melihat bagaimana jarak diterapkan untuk sebuah kompetisi atau sebuah perlombaan, yaitu lomba lompat jauh pada cabang olahraga atletik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan jarak lompatan atlet lompat jauh? Nah, untuk kalian ketahui bahwa dalam aturan lompat jauh dijelaskan bahwa jarak lompatan atlet itu adalah jarak terdekat jejak atlet di pasir dengan balok tumpu. Nah, kira-kira kakak bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi, seorang atlet melompat jauh, berlari, melakukan awalan, ya. Jadi, atlet lompat jauh itu pasti melakukan lari dulu, melakukan awalan. Nah, setelah sampai di titik A, pada papan tumpuan, ia melompat, dan mendarat di titik B. Nah, jarak lompatan atlet tersebut sama dengan jarak antara titik tumpuannya dengan titik pendaratannya, yaitu panjang ruas AB. Ya, panjang ruas AB. Nah, sedangkan kalau yang ini kita sebut dengan, bisa kita katakan sebagai lintasannya, ya, sebagai lintasan. Ya, jadi lintasan yang dilalui saat melompat ya ini. Tapi kalau misalkan jarak lompatan itu berarti dari titik tumpuan ke titik dia jatuh atau mendarat. Nah, inilah dia jaraknya, garis AB ini, ya, yang kita sebut sebagai jarak lompatan atlet tersebut. Nah, namun jarak yang diukur untuk menentukan hasil lompatan atlet itu adalah jarak titik pendaratannya dengan papan tumpuan. Jadi, kalau dalam aturan lompat jauh yang diukur itu adalah
jarak antara di mana posisi dia mendarat, dari titik dia mendarat ke papan tumpuan. Nah, ya, ke papan tumpuan. Jadi ini dia jarak. Jadi kalau misalkan Maria Natalia Londa kemarin waktu di SEA Games di Filipina, angka 6,47 meter itu muncul dari pengukuran antara titik dia mendarat ke papan tumpuan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AB ini adalah jarak dari titik ke titik. Ya, jarak antara titik ke titik. Sedangkan BC ini karena papan tumpuannya dia berupa bidang, maka BC ini adalah jarak antara titik ke bidang. Nah, materi-materi itulah, konsep-konsep itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tetapi fokus kakak pada video kali ini adalah untuk membahas jarak antara titik ke titik. Nah, agar lebih paham mengenai konsep jarak titik ke titik, mari kita cermati ilustrasi kakak berikut, ya. Nah, jadi jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, ya. Misalkan di sini kakak punya koordinat kartesius, ya, koordinat kartesius sumbu x dan sumbu y. Nah, misalkan di sini kakak punya sebuah titik. Katakanlah di sini ada titik A, ya, ini ada titik A. Titik A ini koordinatnya ini 1, 2, 3 di 3,2 ya, 3,2. Oke. Dan kakak punya titik lagi di sini. Oke, dia berada di titik koordinat 6,6. 6,6 ini ya. Nah, katakanlah ini titik A dan yang ini adalah titik B. Maka kalau kita ingin mencari jarak antara titik A dan B, dari titik A ke B, ini tiada lain adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi jarak mereka bisa kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, ini adalah jarak dari titik A ke titik B, ya, yaitu ruas garis A ke B. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari panjang atau mencari jarak ini? Ya, ini tiada lain adalah panjang garis AB ini. Ya, kalau kita cermati di sini, kita bisa lihat ada bentuk segitiga siku-siku, ya, bentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah, ini tuh siku-siku di sini kan. Nah, katakanlah di sini titiknya adalah titik C. Nah, berarti untuk mencari jarak antara titik A ke B, tiada lain adalah ruas garis dari AB ini, atau panjang dari ruas garis AB ini. Nah, untuk mencari panjangnya, karena dia membentuk segitiga siku-siku, kita bisa temukan segitiga siku-siku di sini. Kita bisa gunakan konsep teorema Pythagoras, ya. Kita pakai Pythagoras. Ini ya, teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras itu bunyinya, kalau kita ingin mencari AB, ini ya, AB itu akan sama dengan akar dari AC kuadrat tambah BC kuadrat, ya kan? AC kuadrat tambah BC kuadrat. AC kita bisa hitung, ya, yaitu dengan cara AC-nya ini kita hitung aja jarak dari titik A ke C ini, ya, 1, 2, 3. Berarti AC 3 kuadrat tambah BC. BC ini dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 kuadrat. Nah, berarti akar 9 ditambah 16, hasilnya adalah akar 25. Nah, akar 25 itu adalah 5.
Jadi, jarak antara A ke B ini adalah 5 satuan. Seperti itu. Bisa dipahami? Good. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan konsep jarak titik ke titik ini pada ruang? Nah, berikutnya kita akan bahas jarak titik pada sebuah kubus. Oke, langsung saja. Oke, nah di contoh ini kakak punya sebuah kubus, ya, kubus PQRSTUVW, ya, PQRSTUVW. Nah, kubus ini memiliki panjang rusuk 8 cm. Ya, ini rusuknya. Panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, kemudian ada titik X nih. Titik X ini adalah titik tengah dari rusuk PQ. Nah, jarak titik ke titik pada ruang ini, kubus ini adalah salah satu bangun ruang, ya kan? Salah satu bangun ruang. Jadi kita akan mencoba mencari jarak dari titik-titik ini. Yang pertama adalah titik W ke titik P. Kita coba kerjakan yang A, ya, yang A dulu. Oke. Jarak antara titik W ke P kita ilustrasikan atau kita bisa gambar, berarti dia sama artinya dengan garis WP. Ini dia. Tuh, ya. Nah, dari sini kita harus bisa menemukan segitiga siku-sikunya. Nah, kalau kita cermati di sini, garis WP ini dia adalah diagonal bidang dari kubus. Nah, kalau menemukan segitiga siku-sikunya, kita bisa temukan dua segitiga siku-siku. Bisa pakai segitiga PSW, ini kan siku-siku di sini, atau bisa juga menggunakan segitiga siku-siku PTW dengan siku-siku di T. Nah, seperti itu, ya. Nah, tetapi di sini untuk menjawab yang A, nah, kakak akan pakai segitiga WTP, ya, WTP. Kakak akan ulang gambar segitiga siku-sikunya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini W, di sini T, dan di sini P. Nah, WT itu adalah 8 cm. Kemudian TP adalah juga 8 cm karena ini rusuk dari kubusnya, ya kan? Berarti kalau mencari jarak dari titik P ke W, tiada lain adalah ruas panjang dari ruas garis WP ini. Ya, kita pakai saja rumus Pitagorasnya, ya. Jadi WP itu akan sama dengan akar WT kuadrat tambah TP kuadrat, yaitu akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 64, ya. Atau kita bisa pakai konsep gini aja. Ini kan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti sama artinya dengan 2 kali 8 kuadrat, ya kan? Nah, dari sini berarti 2 kalinya 8 kuadrat. Berarti ini kita bisa pecah menjadi akar 2 kali akar 8 kuadrat, ya. Nah, akar 8 kuadrat berarti sama artinya dengan 8. Berarti ini hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi panjang dari WP adalah 8 akar 2, atau bisa kita katakan jarak antara titik W ke titik P itu adalah 8 akar 2. Tuh, ya. Nah, atau bisa juga kita gunakan konsep WP itu adalah diagonal bidang kubus. Di mana diagonal bidang kubus, ini ya. Diagonal bidang
pada kubus itu akan sama dengan R akar 2. Rusuk akar 2. Jadi karena di sini rusuknya 8, ya, maka dia menjadi 8 akar 2. Kalau misalkan rusuknya di sini 9, maka diagonal sisinya di sini adalah pasti 9 akar 2. Seperti itu. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke B. Oke. Yang B. Titik W ke titik X. Nah, titik W ke titik X. Kalau titik W ke titik X, kakak bisa ilustrasikan biar lebih kelihatan jelas di sini. Ini kakak hapus dulu. W ke titik X. W ke titik X itu berarti dari titik W ke X. X itu adalah titik tengah dari PQ. Kalau titik tengah berarti ini sama dengan ini jaraknya, panjangnya ya. Nah, ini kakak tarik garis ke sini. Nah, itu dia. Ya. Nih. Ini adalah WX. Tuh. Nah, kita temukan segitiga siku-sikunya. Kalau kita cermati segitiga siku-sikunya, ini adalah garis WX, ya kan? Terus ini kita bawa ke sini. Nah, ini kita buat garis WP yang tadi kita udah temukan. Nah, siku-siku dia di sini. Tuh. Jadilah kita ketemu segitiga siku-siku WPX. Nah, ya. Sekarang kakak gambar di sini. Jadi segitiga siku-sikunya begini. Nah, di sini W, di sini P, dan di sini X. Nah, ya. WP tadi kan kita udah cari, udah temukan. WP ini adalah diagonal bidan, yaitu 8 akar 2. Nah, PX ini karena dia X ini titik tengah, maka PX ini setengahnya dari rusuk PQ. Karena PQ 8 berarti ini 4, ini juga 4. Maka PX-nya 4. Nah, sekarang kalau mau cari WX ya kita tinggal pakai Pitagoras. Berarti WX itu akan sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Tuh ya. Nah, cara akarinnya ini cara mengkuadratkan bisa dong. 8 akar 2 kuadrat berarti artinya 8 kuadrat kali akar 2 kuadrat. 8 kuadrat kali akar 2 kuadrat begitu. Tambah 4 kuadrat 16. Nah, akar 8 kuadrat itu adalah 64 kali akar 2 dikuadratkan berarti jadi 2 tambah 16. Nah, hasilnya adalah 64 kali 2 adalah 128 tambah ini 16. Yaitu hasilnya adalah akar 128 tambah 16 144. Nah, akar 144 itu adalah 12. Jadi jarak antara titik W ke titik X itu adalah 12 cm ya. Oke ya. Nah, sama yang tadi juga ini 8 akar 2 ini 8 akar 2 cm ya. Ini cm. Tuh. Nah, bisa dipahami? Intinya adalah kalau jarak antara titik ke titik kita harus cari segitiga siku-sikunya di mana. Kemudian kita terapkan teorema Pitagorasnya. Nah, lanjut yang nomor ke C. Nah, kita akan coba jawab yang C. Titik W ke titik Q. Nah, titik W ke titik Q. Ini kakak hapus dulu biar lebih enak lihatnya. Titik W ke titik Q. Oke. Ini. W ke Q. Nah. W ke Q. Bisa kalian bayangkan di sini Q-nya itu agak ada di belakang ya. Agak ada di belakang. Jadi dari titik W ini di depan. Dia ke Q yang ada di belakang di kubusnya. Nah. Kalau kita cermati,
WQ ini adalah diagonal ruang dari kubus. Ya, diagonal ruang dari kubus. Cara mencarinya, kita temukan dulu segitiga siku-sikunya. Ya, kita temukan segitiga siku-sikunya. Nah, untuk mempermudah kita ngelihat ya, di sini WQ. Nah, bisa kalian bayangkan ada di belakang. Nah, kakak buat segitiga siku-sikunya ke sini. Ya, sini. Kakak buat diagonal bidang VQ. Tuh. Ya, dengan dia siku-siku di sana. Tuh. Bisa kalian bayangin? Atau sebenarnya kalau kalian mau, bisa juga kok pakai segitiga yang di bawah. Misalkan karena kita sudah cari tadi titik W ke titik P, ini kan dia WP. Nah, dan ini. Tuh, segitiga siku-siku di P. Boleh. Ya, kalian mau pakai segitiga yang ini, yang oranye ini, WVQ, ya, yang bagian atas, atau kalian mau pakai segitiga WPQ, boleh. Nah, terus kalau misalkan pakai segitiga yang atas, panjang VQ gimana, Kak? Nah, VQ ini kan sama-sama diagonal bidang, sama seperti WP. Jadi panjangnya sama, ya. Jadi panjang yang ini sama, yaitu diagonal bidang sama. Karena rusuknya 8, ini pasti sama. Ini 8 akar 2, ini juga sama 8 akar 2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kakak akan pakai segitiga siku-siku yang atas ini ya, biar lebih kelihatan nampak dia. Kalau kalian mau pakai yang bawah juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kakak pakai yang atas. Jadi segitiga siku-sikunya begini. Ini. Tada. Siku-siku di sini. Di sini V. Di sini Q. Nah, di sini W. Nah, ya. Panjangnya VQ itu adalah diagonal bidang. Ya. Sama dengan WP. Jadi ini 8 akar 2. Oke. Nah, lalu VW. VW ini dia kan rusuk kubus. Ya. Berarti ini juga 8 karena rusuk. Kita mau cari panjang WQ, jarak antara titik W ke Q. Nah, kita pakai Pitagoras. Kita pakai Pitagorasnya, berarti WQ akan sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Nah, ya. Berarti di sini akan menjadi 64 tambah 8 akar 2 kuadrat, berarti sama kayak tadi. Ya, 8 kuadrat kali akar 2 kuadrat. Jadinya di sini akar 64 tambah tadi berapa? Kakak langsung aja ya, sama dengan yang di sini kan. 128. Jadi akar berapa ini? 192. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Yaitu ini 192 itu sama dengan 3 kali 64. Berarti sama artinya dengan akar 3 kali akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Akar 3 tetap. Nah, seperti ini. Sentimeter. Nah, jadi jarak antara titik W ke titik Q, ya, titik W ke titik Q itu adalah 8 akar 3. Nah, ini 8 akar 3. Kita udah dapatkan jarak dari titik W ke titik Q, di mana ruas garis WQ ini kita sebut dengan diagonal ruang pada kubus, ya. Nah, kalau tadi WP itu adalah diagonal bidang pada kubus, yang kita bisa cari dengan cara R akar 2.
rumus cepatnya. Kalau misalkan WQ ini sama dengan diagonal ruang. Jadi bisa kita tuliskan kalau rumus cepatnya adalah R akar 3. Jadi maksudnya itu kalau misalnya kubusnya ini rusuknya, ini kan rusuknya 8, makanya dia 8 akar 3, 8 akar 2. Tapi kalau misalkan rusuknya 7 gitu misalnya, ini 7, maka sudah barang tentu di sini panjang dari diagonal ruangnya adalah 7 akar 3 gitu. Dan diagonal sisinya atau diagonal bidangnya itu adalah 7 akar 2, seperti itu. Ya, gampang kan? Intinya kalau mencari jarak dari titik ke titik, kita temukan segitiga siku-siku, kemudian kita cari jarak atau panjang ruas garis itu dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Oke. Nah, untuk yang D, jarak titik T ke titik X. Nah, jarak titik T ke titik X. Nah, jarak titik T ke X. Nah, berarti jarak T ke X itu ini. Kakak tarik garis ya. Dari T ke X. Tarik garis ke sini. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Kita temukan dulu segitiga siku-sikunya. Siku-siku di P. Nah, ya. Tuh. Atau kakak gambar ulang di sini, segitiga siku-sikunya dia seperti ini. Di sini T, di sini P, di sini X. Ya. Nah, panjang TP ini kan rusuk kubus, berarti di sini 8. Panjang PX, X ini titik tengah, ini kan sama kayak tadi ya. Berarti di sini 4, di sini 4. Berarti PX itu adalah 4. Nah, TX kita cari dengan Pythagoras, yaitu TX berarti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Jadi akar 64 ditambah 16, yaitu akar 80. Ya. Nah, 80 ini kita pecah. Jadilah dia akar 16 kali 5. Jadi akar 16 kali akar 5. Yaitu 4 akar 5. Oke. Sip. Berarti jarak antara titik T ke titik X itu adalah 4 akar 5 cm. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya. Kesimpulan, jika kita ingin mencari jarak antara titik ke titik pada ruang, yang pertama harus kita lakukan adalah temukan ruas garisnya. Temukan ruas garis. Ya, kita temukan ruas garis yang terbentuk dari dua buah titik itu. Kemudian yang kedua, kita temukan segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya. Setelah itu, setelah kita dapat segitiga siku-sikunya, kita tentukan jarak. Tentukan jarak, atau yang tiada lain adalah panjang garis dengan apa? Ya, betul. Dengan rumus Pythagoras. Nah, ini dia. Tuh. Oke? Bisa dipahami kan? Good. Nah, itu dulu video kakak kali ini mengenai jarak titik ke titik pada ruang. Nah, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanya, silahkan kalian ketik di komentar. Dan kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ini. Oke, sampai jumpa sahabat semua di video pembelajaran berikutnya. Dadah!